Shalom saudaraku. Adalah sukacita buat kita memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan yang kita sembah dan Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik dan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang kau berikan buat kami. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan yang adalah sumber kasih karunia. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah sumber gembira kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari bangkitkan semangat-Mu. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersama-sama katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu yang ladang jalan, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melimpah, pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu yang ladang jalan, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, amin. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mari bersyukur pada Tuhan. Mari umat tubusan Tuhan, sembah Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik,
Katakan sekali lagi, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selama, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. bahwasanya selalu Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. jiwa kami memuliakan Engkau karena kebaikan-Mu, karena kasih setiamu Tuhan. Kami memuliakan-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu. Roh Kudus urapi kami, sebentar firman kami boleh terima, beri kami pengertian dan mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Kuduskan, sucikan hamba, supaya hamba layak menjadi saluran berkat dan kuasa Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Apapun pergumulan kita percaya selama Tuhan menyertai kita akan tetap kuat, ya. Menyambung khotbah saya di awal tahun tentang menjaga hati, bagaimana kita juga harus dalam hidup kita boleh meningkatkan kerohanian yang lebih dewasa, yang lebih matang, yang sehat di dalam Tuhan. Saya sudah memberikan dalam sebuah akronim HEART, ya, yang H-nya adalah humility, lalu yang berikutnya enthusiasm, lalu ability and attitude, lalu responsibility, dan yang terakhir adalah truthfulness. Bulan lalu saya sudah menyampaikan tentang humility, kerendahan hati, dan saat ini izinkan saya menyampaikan tentang enthusiasm,
Ya, enthusiasm ini atau entusiasmos dalam bahasa Gerikanya itu entheos. Saya lebih menekankan kepada entheos, di mana Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita bisa menjaga seluruh kehidupan kita baik, benar, berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua menyadari betapa kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Daud. Daud yang adalah gembala kambing domba hanya 2-3 ekor. Dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dalam kondisinya sebagai anak muda tentu dia mengembangkan kemampuannya. Tetapi kita tahu sebagaimana setelah Samuel datang ke rumah Isai mengurapi Daud atas perintah Tuhan, dikatakan di situ bahwa sejak saat itu Roh Allah menyertai Daud. Dan kita tahu akhirnya Daud memiliki roh yang perkasa. Dia tidak takut terhadap Goliat. Ketika seluruh bangsa Israel takut, termasuk rajanya yaitu Saul, takut terhadap Goliat, tapi Daud tidak takut. Dia datang, dia katakan, "Kau datang dengan pedang, lembing, dan tombak, tapi aku datang dalam nama Allahku." Dan akhirnya kita tahu Daud berhasil mengalahkan Goliat. Karena apa? Sekali lagi, karena Daud disertai oleh Roh Allah. Betapa kita juga perlu mengalami hal yang serupa, ya. Penyertaan akan Roh Allah dalam hidup kita ini sangat penting. Ketika Saul dirasuk oleh roh jahat, Daud mengambil kecapi, dia memetiknya, dia menyembah Tuhan mungkin, roh jahat meninggalkan Saul. Bahkan dikatakan lagi sampai suatu saat, satu titik, Saul iri kepada Daud. Karena Saul berhasil mengalahkan beribu-ribu katanya. Tetapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Saudara yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup setiap orang percaya adalah hal yang penting. Dan hari ini kita menyadari ya, Roh Kudus ini harus dimiliki terus dan harus tetap bertahta tinggal di dalam hati kita semua. Baik, saya akan dengan cepat menjabarkan kepada kita mengapa kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sebagaimana dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita semua, maka hidup kita akan terjaga. Kita akan lebih berhati-hati karena ada Roh Allah yang terus mengingatkan kita akan dosa. Karena kita tahu hati-hati terhadap dosa, setiap hal yang mungkin diperhadapkan kepada kita, kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita juga diingatkan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Ada firman Tuhan yang terus berkata-kata di dalam hati kita. Dan Tuhan juga mengingatkan ada penghakiman kelak yang harus kita perhatikan. Ya, saudara, itu yang pertama. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kedua, Roh Kudus membarui kita semua. Di dalam Titus 3 ayat 3-5 dikatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita yang mungkin dulu hidup dengan tidak benar, ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, hidup kita, maka dialah yang melakukan pembaharuan, perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi benci terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, yang dosa, yang jahat, seperti dikatakan tadi. Semua karena kemurahan Allah, bukan? Yang ketiga, Roh Kudus juga memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
datang. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kita menjadi sadar sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk yang sudah dibenarkan dan harus hidup dalam kebenaran. Dan Roh Kudus yang berjalan bersama kita, mengiring kita, menuntun kita. Ya, yang keempat, kenapa kita harus terus selalu hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pandemi ini banyak menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, tekanan, depresi, mental illness. Tidak sedikit yang menjadi tawar hati di dalam Tuhan. Ya, tetapi saya mau katakan, orang yang hidupnya terus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan takut. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita roh yang perkasa. Roh yang penuh dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu pastikan bahwa hari ini kita terus dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita. Ya, yang kelima saudara, bahwa Roh Kudus juga memberikan pengharapan kepada kita. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya saudara, seperti kita tahu, orang punya kemampuan, orang punya kekayaan, orang punya kekuatan, kehebatan atau apapun. Mungkin itu bagus. Tetapi ketika seseorang kehilangan harapan, maka semua akan sirna. Ketika seseorang putus asa, apapun yang dimilikinya yang lain akan sirna, saudara. Tapi kalau kita terus dipenuhi Roh Kudus terus ada dalam hati kita, maka pengharapan yang berlimpah-limpah itu terus ada dalam hidup kita. Kita tidak pernah putus asa. Dalam menghadapi pergumulan seberat apapun, ada Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Harapan baru selalu ada, sehingga kita tidak akan menjadi goyah olehnya. Ya, yang keenam saudara, bahwa Roh Kudus juga memampukan kita untuk menghasilkan buah. Ya, buahnya apa? Yaitu karakter Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 kita sudah tahu, kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau Roh Allah ada dalam diri kita, maka hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang keluar pun, buahnya pun adalah buah-buah kebenaran. Buah Roh sendiri yang keluar. Karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Pagi hari ini atau saat ini pastikan bahwa kita benar-benar dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya sungguh bukan buah-buah yang lain yang tidak baik, tetapi sungguh hanya buah roh lah, buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang nampak keluar. Sehingga banyak orang melihat Kristus, melihat Roh Kudus di dalam hidup kita semua. Ya, nah yang ketujuh saudara, kenapa kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Yang menyaksikan, mulut kita tidak berhenti untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan, pengampunan, pertolongan, kuasa, mujizat. Ya, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka fokus kita pun akan jauh lebih lagi kepada Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu dalam menghadapi segala pergumulan pandemi yang terjadi saat ini, mungkin berdampak pada kehidupan atau fisik kita, jasmani, mungkin tidak sedikit yang sakit, atau mungkin keluarganya meninggal dan lain-lain, kita boleh tetap kuat karena Roh Kudus ada dalam diri kita.
berikan kesaksian yang baik melalui hidup kita. Kalau kita masih ada saat ini, artinya Tuhan masih punya rencana buat kita untuk menjadi saksinya, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di dalam hatinya akan terus membara, menyala-nyala hati yang mencintai Tuhan, hati yang terus ingin menyenangkan hati Tuhan, ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya kenapa 7 hal ini saya bagikan bagi kita semua, supaya hati kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ketika Roh Allah memenuhi kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita tahu bagaimana Petrus yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia berani menyatakan Kristus di depan orang banyak. Ya, dia berkhotbah, dia memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat, melakukan banyak mujizat kesembuhan. Ya, orang lumpuh di gerbang indah Bait Allah disembuhkan juga. Bahkan dia berkhotbah di Serambi Salomo. Kita tahu juga 5.000 orang bertobat waktu itu. Luar biasa bukan? Bahkan di depan mahkamah agama dia berani berkhotbah, menyatakan imannya, menyatakan tentang kuasa kebangkitan Yesus yang sudah disalibkan itu. Dahsyat bukan? Nah, bahkan bayangannya pun dapat menyembuhkan orang kan? Kita tahu. Inilah kenapa kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati kita harus terus penuh dengan Roh Kudus, ya. Kalau kita terus menjaga seperti ini, terus mengizinkan Roh Kudus bertahta dalam hati kita, sehingga kita akan semakin mencintai Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, dan fokus kita bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia, bukan kepada kenyamanan, bukan kepada apapun yang lain, tetapi kepada Tuhan. Karena hati kita sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya apapun yang terjadi, kita akan menjadi tetap kuat, penuh sukacita, damai sejahtera. Kita akan penuh kekuatan, penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan semangat yang terus tidak pernah berhenti. Ya, saya yakin sekali bahwa kita akan semakin lagi penuh dengan sukacita melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Suatu saat kelak kita akan bersama-sama menikmati kekekalan di dalam Dia. Inilah saudara, kenapa kita harus terus mengizinkan hati kita dan menjaga hati kita untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi sedikitnya ada 7 hal yang saat ini saya sampaikan buat kita. Yang pertama, kalau hati kita dipenuhi Roh Kudus akan menginsafkan kita terus akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan Roh Kudus juga akan membaharui kita, terus mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban buat kita. Roh Kudus akan memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah, sehingga apapun yang terjadi kita tidak putus asa. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghasilkan buah roh, karakter Kristus dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang memiliki kuasa untuk menyaksikan segala perbuatannya yang ajaib. Hidup kita boleh menjadi kesaksian, bukan melalui perkataan saja, tetapi melalui perbuatan kita. Hati kita lebih meluap lagi, lebih cinta kepada Tuhan, bahkan kita akan lebih lagi kerinduan hati kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biar pada saat ini kita membaharui semuanya, hidup kita ini, hati kita khususnya, untuk terus kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, di mana Tuhan sudah menyatakan firman-Mu buat kami. Ajar kami Tuhan untuk memahaminya, ajar kami untuk terus menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Roh Kudus kiranya terus menjagai hati kami, karena Tuhan melihat apa yang ada dalam hati, bukan apa yang nampak di luar. Tuntun kami terus, dan Roh Kudus kiranya pada saat ini memenuhi setiap kami, memenuhi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada yang beribadah pada saat ini bersama-sama. Tuhan penuhi kami, karena tanpa Roh-Mu kami tidak kuat, tanpa Roh-Mu kami bukan siapa-siapa, tetapi bersama Tuhan. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kemenangan, di situ ada sorak-sorai sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, dan biar kami melakukannya dengan sukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita persiapkan roti dan anggur untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama. Boleh roti, boleh crackers, boleh air teh, boleh sirup ya. Dan kita lebih penting dari semua itu adalah kita mempersiapkan hati, hidup kita supaya kita layak menerima perjamuan pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan sambil mempersiapkan roti dan anggur tersebut. Mari kita satu dalam doa. Bapak, bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur juga kalau kami boleh diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang menguduskan setiap kami, menyucikan kami, melayakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Kuasa darah-Mu membasuh kami semua. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Kuduskan kami Tuhan, dan biar kami pada saat ini menerima perjamuan kudus, kami boleh menerima anugerah-Mu yang sempurna, kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai jemaat dan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh kita menerima tubuh Kristus dalam hidup kita, pengorbanannya yang terpaku di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Tuhan juga. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan biar melalui perjamuan ini kita menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah terpaku di kayu salib, menebus, menyucikan, mempersatukan kita semua dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur di hati kita yang terdalam. Bapa, terima kasih, bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kalau kami masih ada dan kami pagi hari ini boleh beribadah, menerima kebenaran firman Allah, bahkan kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa semua karena kemurahan Allah, kemurahan-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup terus di dalam Tuhan. Terima kasih, kami percaya melalui perjamuan ini kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami dipersekutukan dengan Tuhan, kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami pun dipersatukan dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan di seluruh muka bumi ini. Untuk menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala buat kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima dengan iman segala anugerah-Mu. Yang lemah boleh mendapat kekuatan yang baru, yang sakit boleh mendapat kesembuhan oleh karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Yang terikat diberi kelepasan, berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan setiap pergumulan kami Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan anugerah-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup menjadi saksi-Mu sampai Kau datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Di dalam nama Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu, baik di induk, di cabang, dan semua gereja Tuhan. Bahkan Tuhan kiranya menolong, melindungi, menjagai kami, memagari kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga setiap kami tidak terpapar COVID. Bahkan kami boleh semakin kuat, semakin penuh dengan sukacita karena pemeliharaan Allah. Dari mulut kami keluar sebuah kesaksian-kesaksian yang baik. Dan setiap umat-Mu boleh terus menjaga hatinya dengan benar di hadapan Tuhan.
Kami menyerahkan juga Gereja Bethel Indonesia dalam tangan Tuhan. Ketua Umum kami Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham bersama keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, ketua-ketua BPD, BPLN dimanapun berada, di 5 benua, 27 negara. Kami percaya bahwa Tuhan yang mempersatukan hati kami untuk terus menuntaskan amanat agung bersama-sama. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan. Biar kami boleh menjadi satu, menjadi kesaksian buat dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk kota dan bangsa kami, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah, karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh diselamatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bogor juga boleh menjadi kota shalom yang penuh dengan otoritas damai sejahtera dari Tuhan. Berkati wali kota kami, bupati kami juga Tuhan, sehingga sungguh Bogor boleh semakin sejahtera di dalam Engkau. Kami menyerahkan segala doa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus akan menjawab, mendengar, melakukannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami dan kami mau menerima berkat yang Tuhan sediakan dan sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pengorbanan teladannya, dan terimalah juga kuasa dari Roh Kudus, penyertaan, penghiburan, sukacita berlimpah, bahkan kemenangan yang akan terus diberikan buat kita semua. Terimalah juga segala berkat yang mengiringinya. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.